Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat 2 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali matan Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati afanillah wa iyyakum, ahibati fillah afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan membaca Al-Haditsus Sabi'u was-Salasun, hadis yang ke-37. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala, innallaha katabal hasanati was sayyi'at thumma bayyana dzalik faman hamma bihasanah falam ya'malha fatabaha indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu indahu 10 hasanatin ila 700 dha'fin ila adha'afin katsirah wa in hamma bisayyi'ah falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidah. Rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihaihima bihadhil huruf. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana beliau riwayatkan dari Tuhannya yang maha suci dan maha tinggi. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan. Kemudian menjelaskan hal tersebut.
siapa yang ingin melaksanakan kebaikan dan kemudian dia tidak mengamalkannya, maka dicatat di sisinya sebagai satu kebaikan penuh. Dan jika dia berniat melakukannya dan kemudian melaksanakannya, maka Allah akan mencatatnya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat, bahkan hingga kelipatan yang banyak. Dan jika dia berniat melaksanakan keburukan, kemudian dia tidak melaksanakannya, maka baginya satu kebaikan penuh. Sedangkan jika dia berniat, kemudian dia melaksanakannya, Allah mencatatnya sebagai satu keburukan. Riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka berdua dengan redaksi ini. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yaitu perkataan atau sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu fi ma yarwihi an rabbih, di dalam apa yang diriwayatkan dari Tuhannya. Dan di sini kita jelaskan bahwasanya semestinya hadis ini adalah hadis qudsi, akan tetapi melihat lafaz yang ada setelahnya maka dia bukan hadis qudsi. Fi ma yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala, yaitu dari Nabi Muhammad SAW dalam apa yang beliau riwayatkan dari Tuhannya tabaraka wa ta'ala. Tabaraka wa ta'ala sudah kita jelaskan, maksudnya adalah bahwa tabaraka ta'azama wa taqaddas, maha agung dan maha suci. Suci dari setiap yang tidak pantas atas kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya tabaraka wa ta'ala. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda, innallaha katabal hasanat. Nah, di sini yang menunjukkan bahwa ini bukan hadis qudsi, karena setelah itu Allah tidak berfirman langsung, tetapi menyebutkan sesungguhnya Allah telah menuliskan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Ini menunjukkan bahwasanya ini bukan hadis qudsi, akan tetapi ini adalah riwayat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita juga sudah mempelajari sesungguhnya Allah telah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Yang dimaksud dengan menulis di sini adalah memerintahkan kepada para malaikat penulis kitab di dalam kitab Al-Lauh Al-Mahfuz, ya, di dalam kitab Al-Lauh Al-Mahfuz. Ada lagi yang mengatakan bahwa Allah telah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, maksudnya adalah kita penulisan ini pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sudah juga menjelaskan apa yang dimaksud dengan al-hasanat was-sayyi'at, kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Kebaikan-kebaikan maksudnya adalah apa saja yang dipuji pelakunya secara syariat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa saja yang berkaitan dengan pahala. Itu yang disebut dengan kebaikan-kebaikan. Apa saja yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh pelakunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala pelakunya dan diberikan pahala atasnya. Ini yang disebut dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian keburukan-keburukan apa sih yang dicela pelakunya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diancam dengan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah menjelaskan apa yang dimaksud dengan Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Yaitu faman hamma bi hasanatin falam ya'malha. Barang siapa yang bertekad untuk melakukan sebuah kebaikan lalu dia tidak mengamalkannya. Tekad yang dimaksud di sini adalah tekad yang dibarengi, niat yang dibarengi dengan perbuatan.
Ya, niat yang dibarengi dengan perbuatan, atau yang lebih tepat, yang lebih dimaksudkan adalah al-azm, yaitu tekad bulat, ya, tekad yang dibarengi dengan perbuatan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya beri contoh, misalkan barang siapa yang mendatangi kasurnya lalu dia berniat untuk sholat malam, lalu dia ketiduran, tidak bangun, maka dituliskan pahalanya. Nah, ini menunjukkan dia sudah berniat, kemudian dia sudah melakukan perbuatan yang menunjukkan kepada niat tersebut, maka dia dapatkan pahalanya. Nah, ini pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai itu. Kemudian falam ya'malha, lalu dia tidak mengamalkannya, disebabkan karena satu sebab yang ada pada dirinya, ataupun disebabkan karena kemalasan yang tumbuh pada dirinya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Maka Allah telah menuliskan di sisinya pahala yang sempurna. Ya. Menuliskan pahala yang sempurna itu disebabkan karena tekad yang sudah dia tekadkan tadi, dan juga perbuatan yang menunjukkan kepada tekadnya tadi. Ya. Kemudian hasanatan kamilah. Kamilah di sini maksudnya adalah kesempurnaan, kebaikan yang sempurna, tidak dikurangi sedikit pun. Dan ini menunjukkan keutamaan niat, ya, keutamaan niat. Baik. Kemudian setelah itu wa in hamma. Nah, kita pada pertemuan sebelumnya sudah sampai itu, kita lanjut kepada yang kita ingin pelajari. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asyra hasanat. Jika seseorang bertekad untuk melakukan kebaikan, lalu dia amalkan, maka niscaya dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah, dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya 10 kebaikan. Dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan. Kalau dia mengerjakan apa yang sudah dia tekadkan tadi. Kenapa demikian? Karena kata para ulama, seorang hamba telah mengeluarkan dari tekad kepada amal. Ya, dari tekad kepada amal. Jadi satu tekad saat dia mengamalkan maka dilipatkan menjadi 10 pahala. Satu tekad kan satu hasanah, lalu dia amalkan menjadi 10 hasanah. Nah, seperti itu. Dan ini sesuai dengan surat Al-An'am ayat 160. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang mengerjakan sebuah kebaikan, maka baginya 10 kali lipatnya. Maka baginya 10 kali lipatnya. Dan ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah lipatan pahala yang paling dekat, paling sedikit maksudnya. Lipatan pahala yang paling sedikit. Kadang-kadang lipatan pahalanya sampai kepada 700 kali lipat. Karena disebutkan dalam hadis ila sab'i mi'ati dha'fin. Ya, dilipatkan sampai 700 kali lipat. Dan ini menunjukkan karunia Allah Subhanahu wa taala, agungnya dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis riwayat Imam Muslim, Abu Mas'ud Al-Ansari berkata, "Ja'a rajulun binaqatin makhtumah." Ada orang mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan naqah makhtumah, yaitu dengan onta yang sudah ditandai bahwa ini adalah untuk berperang. Satu onta. Dia membawa satu onta. Faqala ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah. Lalu orang tersebut berkata, wahai Rasulullah, ini untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Maka Rasulullah SAW bersabda, laka biha yaumal qiyamah sab'u mi'ati naqah. Engkau akan mendapatkan dengan satu onta tersebut pada hari kiamat 700 onta. Nah, ini menunjukkan bahwa pelipatan pahalanya bukan 10 kali lipat, tetapi 700 kali lipat. Bukan 10 kali lipat, tetapi 700 kali lipat. Dan ini juga sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 261. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti satu biji menumbuhkan 7 bulir. Di setiap bulir menumbuhkan 100 biji. Berarti 700. Dan Allah melipatkan bagi siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Ini ayat menunjukkan bahwa satu kali infak di jalan Allah dilipatkan pahala menjadi 700 kali lipat. Ya. Dan ini pahala mencakup amalan wajib ataupun amalan sunnah. Ini pahala mencakup amalan wajib ataupun amalan sunnah. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda, ila ad'afin katsira. Dan dilipatkan lagi kepada lipatan-lipatan pahala yang begitu banyak. Nah, apa yang membedakan antara satu amalan dilipatkan 10, dilipatkan 700, dilipatkan tanpa batas? Bihasabi ziyadah fil ikhlas. Ini sesuai dengan keikhlasan. Ya, sesuai dengan keikhlasan. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam surah Az-Zumar ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar diberikan pahala mereka tanpa batas. Kenapa demikian? Karena di dalam puasa, di dalam sabar ada keikhlasan. Di dalam sabar ada penggantungan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga sudah menyebutkan pada pertemuan sebelumnya pelipatan pahala berdasarkan beberapa sebab. Yang pertama yaitu waktu. Beramal pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah tidak sama dengan beramal pada 10 hari pertama dari bulan-bulan lainnya. Ya. Yang kedua, beramal pada Lailatul Qadar tidak sama pahalanya daripada beramal pada lailah lainnya, malam-malam lainnya. Ini berarti berdasarkan waktu. Kemudian berdasarkan tempat. Salat di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram Mekah ini tidak sama dengan di masjid-masjid lainnya. Salat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 salat dibandingkan masjid-masjid lainnya kecuali Masjid Ka'bah. Masjid Ka'bah yaitu Masjidil Haram ini salatnya 100.000. Ini berarti pelipatan pahala berdasarkan tempat, keutamaan sebuah tempat. Kemudian pelipatan pahala berdasarkan jenis amal. Amalan wajib tidak sama dengan amalan sunnah. Ya, kedudukannya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaihi." Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan apa yang aku wajibkan atasnya. Nah,
Kemudian ahibati hafizakumullah taala, yang keempat disebabkan karena pelaku itu sendiri. Pelipatan pahala berdasarkan pelakunya. Apabila para sahabat yang melakukannya, tentunya pahalanya tidak sama seperti selain sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Para ikhwah yang dirahmati Allah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa in hamma bihasanah bisayyah falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Jika seorang hamba bertekad mengerjakan sebuah dosa, keburukan, lalu dia tidak mengerjakannya, maka dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya dengan satu kebaikan yang sempurna. Bertekad untuk mengerjakan keburukan lalu tidak mengerjakannya, maka dituliskan untuknya satu kebaikan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud bertekad untuk mengerjakan dosa, maksudnya di sini adalah dia meniatkan untuk melakukan dosa. Ya, dia meniatkan untuk melakukan dosa. Dan dosa adalah yang membuat pelakunya sengsara di dunia dan di akhirat. Nah, lalu ia tidak mengerjakannya. Baik itu dia meninggalkannya berupa ucapan atau perbuatan atau keyakinan. Ya, meninggalkannya berupa ucapan, perbuatan atau keyakinan. Nah, dia meninggalkannya itu karena Allah. Dia meninggalkan ucapan yang dosa tersebut karena Allah. Dia meninggalkan perbuatan yang sudah diniatkan dosa tersebut karena Allah. Dia meninggalkan akidah yang dosa tersebut karena Allah. Bukan karena lemah, bukan karena malu, bukan karena takut, bukan karena riak. Nah, ini patut diperhatikan. Meninggalkannya karena Allah, bukan karena lemah, bukan karena malu, bukan karena takut, bukan karena riak. Ya, bukan karena 4 perkara tersebut. Karena di dalam hadis riwayat yang lain disebutkan innama tarakaha min jarrai. Sesungguhnya dia meninggalkan dosa itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dia lemah. Ya, bukan karena dia malu, bukan karena dia takut kepada makhluk, bukan karena dia riak kepada makhluk. Nah, itu yang dapat pahala kalau meninggalkan dosa dan maksiat, ya. Contoh seorang yang mau kelabing malam, tidak jadi kelabing malam yang di dalamnya dia minum khamar, main wanita. Tidak jadi, kenapa? Karena dia sakit. Nah, ini kan lemah. Nah, ini tidak dapat pahala atasnya, ya. Atau karena dia malu, ternyata dalam klub tersebut ada mertuanya. Nah, akhirnya dia malu. Nah, ini berarti tidak dapat pahala atas peninggalannya tersebut, terhadap maksiat tersebut. Atau karena takut ketahuan keluarga, atau karena ria. Maka siapa yang meninggalkan karena hal-hal tersebut tidak dapat pahala. Dan siapa yang meninggalkannya karena Allah atau takut karena Allah Subhanahu wa taala, ya maka dialah yang akan mendapatkan pahala sempurna. Dialah yang akan mendapatkan pahala sempurna. Taib. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, jika ada orang meninggalkan maksiat karena makhluk, ya, seperti takut diketahui oleh makhluk, ya, seperti ria, ingin dipuji oleh makhluk, dia tinggalkan. Maka ada yang mengatakan bahwa orang ini disiksa atas meninggalkan maksiatnya tersebut. Karena disebabkan niat atas meninggalkan maksiat tersebut. Ya, karena dia lebih mendahulukan takutnya kepada makhluk dibandingkan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah haram. Dia riya, ingin mendapatkan pujian, sanjungan, hadiah dari manusia dibandingkan ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini patut diperhatikan para ikhwan. Ya, meninggalkan maksiat bukan karena hanya sekedar meninggalkan, tetapi meninggalkannya karena Allah,
meninggalkannya bukan karena lemah, meninggalkannya bukan karena ria, bukan karena takut kepada makhluk, atau bukan karena malu di hadapan manusia, tidak. Tapi meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Jika ada orang menginginkan melakukan dosa, lalu dia sudah berusaha, dia sudah mengerjakan sebab-sebab, lalu dia tidak dimudahkan untuk mengerjakannya. Apakah dia dapat dosa atasnya? Apakah dia dapat dosa atasnya? Maka jawabannya iya, dia dapat dosa dan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala, diancam siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawaza li ummati amma hadatsat bihi anfusaha ma lam tatakallam bih aw ta'mal." Sesungguhnya Allah memaafkan untuk umatku apa yang terbesit di dalam dirinya selama dia tidak berbicara atau tidak beramal. Jadi kalau sudah bertekad dan mengerjakan sebab atas tekadnya tersebut, lalu dia tidak mengerjakannya, tetap dia dinyatakan berdosa, diancam siksa. Saya beri contoh, dia sudah, ini ceritanya ada orang yang minum khamar, dia sudah membeli, ya, kemudian dia sudah membawa ke rumahnya minum, lalu ternyata dia stroke, tidak jadi minum. Makanya berdosa. Berdosa yaitu karena dia sudah mengerjakan sebab. Mengerjakan sebab. Nah, yang patut dipahami baik-baik. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya, apabila ada orang ingin melakukan maksiat dan dia sudah mengucapkannya. Lalu dia tidak jadi mengerjakan maksiat tersebut, maka dia tetap dapat dosa atas maksiatnya tersebut, atas tekadnya tersebut. Karena dia sudah ucapkan, ya. Karena kan dalam hadis tadi, malam tatakallam, selama dia tidak berbicara. Kalau sudah berbicara maka dia berdosa. Dan ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Kabsyah, sahabat Nabi Abu Kabsyah radhiyallahu an, "Lau anna limalan la amiltu fihi ma amila fulan." Ada orang miskin mengatakan, "Wah, enak nih kayak orang kaya kayak si fulan itu. Saya bisa minum khamar, bisa berjudi, bisa main wanita." Ini dapat pahala, dapat dosanya dia. Dapat dosanya dia. Nah, ini hati-hati. Nah, kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berusaha untuk bermaksiat lalu dia tidak sanggup untuk mengerjakannya, ya, berusaha untuk bermaksiat lalu dia sudah sanggup untuk mengerjakannya, tidak sanggup untuk mengerjakannya, maka pada saat itu dia akhirnya tetap mendapatkan dosanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Bakar radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal musliman bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar." Jika dua orang muslim bertemu dengan membawa kedua pedang mereka, maka yang membunuh dan yang terbunuh di dalam neraka. Nah, ini kan dia berusaha bermaksiat untuk membunuh, lalu dia kalah, akhirnya dia terbunuh. Maka yang terbunuh tetap di dalam neraka. Yang membunuh jelas, yang terbunuh tetap di dalam neraka. Kenapa? Karena dia sudah berusaha untuk membunuh orang. Nah, ini, ya, ini hati-hati. Meninggalkan maksiat ini macam-macam. Ya, tidak semua
kemudian meninggalkan maksiat, tidak semua kemudian meninggalkan maksiat diberikan pahala oleh Allah SWT. Tapi tergantung dia meninggalkan maksiatnya mengapa, gitu ya. Itu pembahasan-pembahasan tadi yang sudah saya sebutkan panjang lebar, disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Kalau boleh saya ulangi ya, tentang meninggalkan maksiat tadi, biar tidak bingung, maka meninggalkan maksiat, siapa yang meninggalkannya karena Allah atau takut karena Allah, ya, maka orang yang seperti ini diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala atas meninggalkannya maksiat tersebut. Yang kedua, apabila dia meninggalkan maksiat karena lemah, karena ketidaksanggupan, karena malu, karena takut kepada makhluk, karena riya kepada makhluk, maka ini tidak dapat pahala, bahkan dapat dosa. Akan dapat dosa. Yang ketiga, kalau dia meninggalkannya karena makhluk, ya, karena malu terhadap makhluk, karena menjaga diri daripada makhluk, maka orang seperti ini melakukan dosa keharaman. Atau yang keempat, dia menginginkan keburukan dan sudah berusaha, sudah mengerjakan sebab, tetapi tidak dimudahkan untuk mengerjakannya, maka orang ini berdosa juga. Orang ini berdosa juga. Kenapa? Karena dia sudah berusaha, dia sudah mengeluarkan sebab, ya. Kemudian yang keenam, dia sudah berniat dan dia mengucapkannya. Maka kalau dia tidak mengerjakannya, tidak jadi mengerjakannya, maka pada saat itu dia tetap berdosa karena dia sudah mengucapkannya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu barang siapa yang bermaksiat, ya, berusaha untuk bermaksiat, kemudian dia sudah berusaha ya, lalu dia tidak sanggup, maka tetap berdosa. Berusaha untuk bermaksiat lalu tidak sanggup untuk mengerjakan maksiat tersebut, maka dia tetap berdosa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Nah, baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertekad untuk mengerjakan maksiat. Bertekad untuk mengerjakan maksiat ini ada berbagai macam keadaan. Yang pertama, bertekad untuk mengerjakan maksiat di dalam hatinya dan lalu dia tinggalkan. Bertekad untuk mengerjakan maksiat dalam hatinya, lalu dia ulang-ulang lagi, lalu dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini dapat pahala yang sempurna. Bertekad dalam hatinya untuk mengerjakan maksiat, lalu dia pikir-pikir lagi, lalu dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini dapatkan pahala. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua adalah bertekad untuk mengerjakan maksiat dan sudah mengerjakan sebab, akan tetapi bertekad untuk mengerjakan maksiat dan tekadnya bulat, tetapi dia tidak mengerjakan. Tetapi dia tidak berusaha untuk mengerjakan sebab-sebabnya. Maka pada saat itu, orang yang seperti ini, dia dituliskan satu kebaikan, satu keburukan saja. Ya, satu keburukan. Dia bertekad untuk mengerjakan maksiat, lalu setelah itu dia
bertekad bulat, tetapi dia tidak sanggup untuk mengerjakannya, tapi dia tidak mengerjakan sebab-sebab. Dia tidak mengerjakan sebab-sebab. Maka orang seperti ini dapat satu dituliskan satu dosa saja. Satu dosa saja. Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, bertekad mengerjakan maksiat, lalu dia berusaha mengerjakan maksiat tersebut, tetapi dia tidak dimudahkan untuk mengerjakan maksiat tersebut. Maka orang seperti ini tuliskan dosa sempurnanya. Dia dosa sempurna. Seperti yang tadi, bertemu dua orang, pedang, ternyata yang satu terbunuh, yang satu membunuh. Maka yang terbunuh pun di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian lanjutan hadis, wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahid. Jika dia bertekad untuk mengerjakan maksiat, lalu dia kerjakan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan untuknya satu dosa saja. Bertekad dan dia kerjakan satu dosa saja. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 160. Man jaa'a billah bisayyah fala yujza illa mithlaha wa hum la yudhlamun. Barang siapa yang mengerjakan sebuah kemaksiatan, maka dia tidak diberikan balasan kecuali yang semisal dengan, dan mereka tidak dizalimi. Nah, ini menunjukkan bahwa siapa yang bertekad mengerjakan maksiat lalu dia kerjakan, maka dia hanya ditulis satu dosa saja. Nah, kemudian kapan dosa bisa berlipat-lipat? Satu dosa bisa berlipat-lipat, bisa besar. Maka yang pertama, berdasarkan waktu. Berbuat dosa di bulan suci, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan Rajab, 4 bulan suci dalam agama Islam. Ya, sedangkan bulan Ramadan itu bulan berkah. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Maka tidak sama orang yang berdosa di dalam bulan suci dengan di luar bulan suci. Tidak sama orang yang berdosa saat bulan Ramadan dengan orang yang di luar bulan Ramadan. Ini namanya adalah karena kemuliaan waktu. Bermaksiat di dalam waktu yang mulia, maka bertambah besar maksiat. Yang kedua, karena kemuliaan tempat. Kemuliaan tempat. Bermaksiat di tempat yang mulia lebih besar dosanya dibandingkan bermaksiat di tempat yang biasa. Imam Mujahid rahimahullah berkata, tudha'afus sayyi'at bimakkata kama tudha'aful hasanat. Dilipatkan dosa yang dikerjakan di kota Mekah sebagaimana dilipatkan pahala ke pahala. Sebagaimana amal soleh, orang beramal soleh dilipatkan pahala saat di Masjidil Haram, begitu juga orang yang berbuat dosa. Nah, ini kan berat ya jadinya. Baik. Kemudian Ishaq bin Mansur rahimahullah berkata, "Qultu li Ahmad fi syai'in min al-hadits, inna sayyi'ata tuktabu bi aktsara min wahidah." Aku pernah bertanya kepada Imam Ahmad, sesungguhnya satu dosa dituliskan lebih banyak daripada satu. La ma sami'na illa bi Makkah li ta'zimil balad. Tidak. Satu dosa tetap dituliskan satu dosa. Kecuali jika dosa itu dikerjakan di kota Mekah. Nah, itu ya. Kecuali jika dosa tersebut dikerjakan di kota Mekah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu tadinya, dosa dilipatkan, maksiat dilipatkan dosanya apabila di waktu yang mulia, di tempat yang mulia, atau berdasarkan kemuliaan pelakunya, dan juga pengetahuan dia tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemuliaan pelakunya. Maka
Apabila orang mulia ternyata melakukan dosa, maka dilipatkan pahalanya, dilipatkan dosanya. Nah, seperti misalkan dalam surat Al-Ahzab ayat 30-31. Ya nisa'an nabi man ya'ti minkun nabi fahisha fa yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain. Ya. Wahai istri-istri Nabi, siapa di antara kalian yang mengerjakan perbuatan zina dengan jelas, maka diampuni untuknya siksa, bukan diampuni, dilipatkan siksanya 2 kali lipat. Nah, itu dia. Ya. Jadi istri Nabi berbeda dengan selain istri Nabi dalam perlakuan dosa dan maksiat. Nah, ada permasalahan. Orang kafir disiksa atas kekufurannya, dan kekufuran dan siksanya tidak ada batasnya, kekal abadi. Padahal umur orang kafir tersebut tidak sampai kepada selamanya. Dia ada batasannya. Nah, ini bagaimana? Apakah karena kekufuran dia, kemudian akhirnya dosanya dan siksanya dilipat-lipatkan? Maka jawabannya bagaimana? Paham pertanyaannya? Ini ada orang kafir melakukan dosa dengan kekufurannya, maka dia masuk ke dalam neraka, kekal abadi dalamnya. Padahal umur orang kafir ini kan tidak sampai kekal abadi. Kenapa dia disiksa yang banyak? Apakah penyiksaan selama-lamanya itu akibat karena dilipatkan pahalanya atau tidak? Maka jawabannya, orang kafir jika niat kekufurannya adalah kekufuran, maka selama kalau dia masih hidup, anal kafir kanat niyatuhul kufur. Nah, orang kafir itu niatnya kekufuran selama dia hidup, meskipun tanpa batas. Nah, ini menyebabkan kenapa kekufuran, dosanya, siksanya selamanya, padahal dia kan kafir hanya beberapa bulan. Nah, jawabannya tadi, karena di dalam hatinya ada niat kekufuran, maka pada saat itu dilipatkan dosanya. Kemudian jawaban yang kedua adalah pelipatan berdasarkan bagaimana, bukan kuantitas. Ya, bukan kuantitas. Tadi kan disebutkan bahwa orang kafir jika melakukan kekufuran, maka pada saat itu dia jika mati di atas kekufuran tersebut, maka kekal abadi dalam neraka. Padahal dia kufur hanya 40 tahun. Misalkan, mengapa kekal abadi dalam neraka? Maka jawabannya mudah. Karena orang kafir niatnya adalah kekufuran selama dia masih hidup. Ya. Yang kedua, Afwan jamaah sekalian, rupanya ada koneksi yang terputus atau koneksi yang kurang bagus dengan Ustadz. Mohon ditunggu sebentar.
dan sedikit amalan bagi umur yang sudah tua-tua ini. Ini Rasulullah SAW semenjak turunnya ayat ini, dan beliau turun ayat ini ketika penaklukan. Silakan Ustadz. Suaranya apa? Videonya belum dibuka. Oh, Kang Faisal, sebagai host bisa dibuka video Ustadz? Oke. Ya, silakan Ustadz. Ya, Ustaz. Baik. Kemudian permasalahan tadi saya sebutkan bahwa orang kafir kok bisa siksanya selamanya, padahal kan umur kekufurannya tidak selamanya. Apakah ini penyebabnya karena dosanya dilipatkan, berlipat-lipat? Maka jawabannya adalah orang kafir ini kenapa siksanya tanpa batas, kekal abadi, karena niat kekafirannya selama hidup, meskipun hidupnya tanpa batas. Nah, gitu ya. Itu jawabannya. Orang kafir itu tanpa batas siksanya, karena niat kekafirannya selama hidup dia sudah berniat kufur selama hidup, meskipun hidupnya itu tanpa batas kelak. Kemudian yang kedua adalah pelipatan pelipatan siksa dan dosa atas orang kafir itu dalam bentuk bagaimana, bukan dalam bentuk kuantitas. Jadi pelipatannya itu bagaimana orang kafir disiksa tanpa batas, itu dilihat dari sisi bagaimananya siksanya tanpa batas, bukan hanya kuantitasnya saja, berapa banyak bukan, tetapi bagaimananya. Nah, kemudian sebab yang ketiga atau jawaban yang ketiga, kenapa orang kafir disiksa lebih daripada umur dia atas kekufurannya, karena penyiksaannya dilihat dari sebab-sebab yang bermacam-macam. Sebab pertama kesyirikan, sebab kedua pembunuhan, perzinahan, minum khamar, ya, dan seterusnya. Dan setiap dosa ada siksanya masing-masing. Nah, ini jawaban mengapa orang kafir lebih banyak siksanya dibandingkan umur kekufurannya. Nah, jawabannya 3 tadi. Wallahu a'lam. Nah, sekarang kita ambil beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Ya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini saya ambilkan dari kitab Syekh Fathul Qawiyul Mutin fi Syarh al-Arba'in wa Tatimmat al-Khamsin yang tulis oleh Fadlatul Syekh Al-Allama Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, yaitu tetapnya penulisan kebaikan dan keburukan. Ini satu. Yang kedua adalah termasuk luasnya karunia Allah pelipatan pahala kebaikan. Ini pelajaran kedua. Termasuk luasnya karunia Allah adalah pelajaran kebaikan, pelipatan kebaikan. Yang ketiga, termasuk keadilan Allah Azza wa Jalla. Tidak ditambahkan siksa pada keburukan. Allahu Akbar. Termasuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, tidak ditambahkan siksa pada keburukan. Yang keempat, bahwa Allah memberikan pahala atas tekad yang baik meskipun belum dikerjakan, dengan ditulis pahalanya sempurna. Ya, Allah memberikan pahala atas tekad yang baik meskipun belum dikerjakan,
dengan ditulis pahala yang sempurna. Kemudian yang kelima, bahwa siapa yang bertekad mengerjakan dosa dan maksiat, lalu dia meninggalkannya karena Allah, maka dituliskan atas peninggalannya terhadap dosa tersebut satu pahala yang sempurna. Satu pahala yang sempurna. Faedah yang keenam yaitu motivasi dalam beramal saleh dan ancaman dalam beramal maksiat. Hadis ini merupakan motivasi dalam beramal saleh dan ancaman dalam beramal maksiat. Kemudian kita ambil lagi pelajaran yang lain juga, di antaranya adalah yaitu bagusnya metode pengajaran Rasulullah SAW. Yaitu beliau pertama menyebutkan secara global, lalu setelah itu merinci. Ini metode pengajaran dari Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah menuliskan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Ini global, umum. Lalu setelah itu beliau merinci. Siapa yang bertekad mengerjakan kebaikan, lalu dia belum mengerjakannya, maka dia mendapatkan satu pahala yang sempurna. Dan jika dia mengerjakannya, maka dia mendapatkan pahala 10 kali lipat. Dilipatkan menjadi 700 kali. Dan dilipatkan sampai berlipat-lipat. Nah, dijelaskan secara rinci oleh Rasulullah. Siapa yang bertekad mengerjakan keburukan, lalu dia tidak mengerjakannya karena Allah, maka dituliskan pahalanya satu kebaikan yang sempurna. Dan jika dia mengerjakan apa yang sudah diniatkan, maka dituliskan untuknya satu dosa saja. Ini menunjukkan luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ini ya kira-kira Kang yang bisa saya sampaikan. Nah, Syukron wa jazak khair buat Ustadz yang sudah menyampaikan ilmunya kepada kita semua yang penuh dengan manfaat dan keberkahan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat yang banyak dari ilmu yang disampaikan Ustadz. Ustadz, afwan, sebelumnya tadi saya sempat kesulitan wifi Ustadz, jadi tidak bisa mengawali pembukaan kajian. siap. Mohon maaf Ustadz. Ya. Ya. Ustadz, kita sudah banyak pertanyaan yang masuk melalui chatroom, jadi langsung saja saya bacakan beberapa pertanyaan yang saya bacakan berdasarkan urutan yang masuk. Tapi ya, pertanyaan pertama dari seorang Ikhwan yang tampaknya ini butuh perhatian serius. Langsung saja saya bacakan. Afwan Ustadz, izin bertanya, mohon nasihatnya Ustadz. Anak saya keranjingan melihat artis-artis Korea dalam kurung K-pop. Sudah dinasihati berbagai macam cara dan sudah ditunjukkan keburukan artis Korea seperti bunuh diri, seks bebas dan lain-lain. Namun anaknya tetap mencuri-curi melihat artis-artis Korea lagi lewat HP atau laptop. Mohon nasihatnya untuk mengatasi masalah ini Ustadz. Jazakallahu khairan Ustadz. Silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang paling pertama dan utama, orang tua ini wajib memperbanyak doa. Wajib memperbanyak doa. Alihu fid du'a. Terus meneruslah dalam doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami dari istri dan anak keturunan kami yang indah dipandang mata, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Maka banyak doa, ya. Dan la tastahinu bid-du'a. Jangan remehkan doa, karena semua hidayah di tangan Allah. Man yahdihillah fala mudhillalah. Semua hidayah di tangan Allah.
maka perbanyaklah doa kepada Allah. Dan terus-meneruslah berdoa kepada Allah. Dan menangislah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, anaknya yang tidak mau pakai jilbab, anaknya yang tidak mau sholat padahal sudah baligh, yang tidak mau pakai jilbab tadi padahal sudah baligh, yang kebanyakan main game, kebanyakan buka aurat, kebanyakan main aplikasi yang di dalamnya dia berjoget, membuka aurat, menampakkan keelokan tubuh yang sangat erotis dan seterusnya. Berdoa kepada Allah. Yang kedua adalah jangan dihinakan yang mereka gandrungi, akan tetapi dijelaskan hukumnya. Jangan dicari kesalahan-kesalahan. Oh, artis ini begini, artis ini begini. Oh, kamu nanti kalau suka begini akan seperti ini. Jangan. Karena itu berarti menghina apa yang dia idolakan. Dia akan semakin menjadi-jadi. Maka caranya adalah disebutkan hukum. Mengidolakan orang-orang kafir, orang-orang fasik. Dan salah satu hukumnya adalah haram berdasarkan ayat Al-Quran, hadis Rasul. Ayat Al-Quran diantaranya man tasyabbaha biqaumin fahuwa min. Siapa yang menyerupakan diri dengan suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Bagian dari kaum tersebut artinya bagian dari orang kafir. Ataupun termasuk dosa besar menyerupakan diri dengan mereka. Kemudian disebutkan juga bahayanya menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Al-mar'u ma'an man ahab. Seseorang akan bersama orang yang ia cintai. Maka ketika dia suka, sangat mengidolakan, maka dikhawatirkan kamu akan bersamanya kelak pada hari kiamat. Dan ini adalah sebuah kerugian yang sangat nyata. Yang terakhir, ingatkan tentang mati. Dan setelah mati ada permintaan pertanggungjawaban. Ini sangat manjur ya. Ingatkan tentang mati. Wallahu a'lam. Nah. Syukron wa jazakallahu khair buat Ustadz atas nasihatnya. Mudah-mudahan ikhwan yang bertanya bisa mengambil manfaat dari nasihat yang disampaikan Ustadz. Ustadz, kita lanjutkan pertanyaan yang berikutnya. Ada pertanyaan dari Ahuna Eki. Ini ada dua pertanyaan. Saya bacakan semua saja sebagai bonus kepada penanya yang paling awal. Yang pertama, apa hukum memasukkan orang lain ke dalam grup WhatsApp, Telegram, atau lainnya tanpa izin orang tersebut? Kemudian yang kedua, Ustadz, apa hukumnya kalau kita pariwisata ke candi-candi seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan lain-lain? Jazakumullah khairan Ustadz. Silahkan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafidhakumullah ta'ala. Yang pertama adalah apa hukumnya, apa tadi Kang? Apa hukumnya memasukkan ke dalam grup WhatsApp atau Telegram orang ke dalam grup yang tanpa izin orang tersebut. Dalam perihal ini hukum masukkan orang ke dalam grup WhatsApp. Maka jawabannya adalah kehidupan di dunia media sosial sama dengan kehidupan di dunia nyata. Saat di dunia nyata kita memasukkan orang dengan paksa ke dalam rumah tanpa perizinannya, maka ini adalah sebuah ketidaksopanan dan ketidakbagusan dari akhlak orang tersebut. Maka lebih baik dia meminta izin memasukkan orang ke dalam rumah atau ke dalam grup WhatsApp jika berbicara tentang media sosial. Wallahu a'lam. Dan setiap muslim mempunyai privasi masing-masing. Dia mungkin tidak mau masuk ke dalam grup tersebut, maka pada satu
dia wajib minta izin. Kemudian yang kedua, apa hukum mendatangi candi-candi? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama fikih bersepakat atas keharaman mendatangi tempat-tempat ibadah orang-orang kafir. Ya, mendatangi tempat-tempat ibadah orang-orang kafir. Kenapa demikian? Karena dikhawatirkan akan menjadi syubhat di dalam hati atas kekufuran orang-orang kafir tersebut. Ya, atas kekufuran orang-orang kafir tersebut. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada sahabat Nabi yang bernazar di sebuah daerah yang bernama Buana. Ya, yang bernama Buana. Kemudian beliau bertanya, hal fiha sanamun min asnam al-musyrikin, apakah di dalamnya terdapat berhala dari berhala orang-orang musyrik? Maka orang tersebut tidak ada. Ya, orang tersebut berkata tidak ada. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, hal fiha aidun min ayadim, apakah di dalam daerah tersebut terdapat hari kebesaran mereka yang mereka berkumpul di sana? Maka orang tersebut mengatakan tidak ada. Lalu Rasulullah mengatakan, aufi binadrik fa innahu la wafa li nadrin fi ma'siyatillah wala fima la yamliku ibnu adam. Tunaikan nadarmu, sesungguhnya tidak ada penunaian atas sebuah nazar dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam apa saja yang tidak dimiliki oleh anak Adam. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Dari hadis ini kita bisa tarik sebuah pelajaran bahwa tidak dibenarkan seseorang mendatangi di tempat-tempat yang di dalamnya terdapat berhala-berhala. Kemudian juga dalam surat Taubah ayat 108, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taqum fihi abadan. Jangan engkau berdiri di dalamnya selamanya. Ini ayat bercerita tentang masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik untuk menyaingi masjid Nabi Muhammad SAW. Maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat di dalamnya selamanya. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya seseorang diharamkan untuk mendatangi tempat-tempat ibadah orang-orang yang menyimpang dari ajaran Islam. Tetapi ini jawaban, dikhawatirkan seseorang bisa masuk ke dalam perkara yang tidak diinginkan di negeri ini, ya, karena dianggap tidak Bhinneka Tunggal Ika, dianggap tidak toleransi dan semisalnya. Kita katakan bahwa kita tetap kaum muslimin meyakini adanya perbedaan, ada perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras, tetapi bukan berarti kita mencampur adukan keyakinan dengan keyakinan. Mereka yang beragama yang menyembah patung dan berhala, mereka meyakini itu adalah sebuah tempat yang dimuliakan. Maka mereka beribadah di sana. Itu adalah pilihan mereka. Kita kaum muslimin meyakini bahwasanya itu adalah sebuah kesyirikan dan kekufuran. Maka ini pilihan kita. Maka pada satu lakum dinukum waliyadin.
Jadi intinya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dijauhi mendatangi orang-orang tempat-tempat ibadah orang-orang selain agama Islam. Tetapi jika memang diperlukan, entah itu karena hujan, karena kedinginan, atau karena yang lain, maka menurut yang rajih dari pendapat para ahli fikih diperbolehkan. Wallahu a'lam. Nah, Ya, jazakallahu khair Ustadz atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, karena sudah ada yang resen, jadi saya kasih bonus yang resen. Silakan kepada Akhi Leo Abu Sajid. Alhamdulillah, jazakallahu khairan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Wa fiikum barak. Barakallahu fiikum juga buat jami'an semua. Ustaz, begini Ustaz, pekan depan itu rencananya ada salah satu kerabat yang mengadakan 100 harian nih Ustaz, tahlilan, yang nanti itu akan diisi rencananya banyak kerabat yang datang dari berbagai penjuru gitu Ustaz, yang cukup jauh lah jaraknya gitu Ustaz. Nah ini mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana sikap Ana, apakah karena sebenarnya kan itu momen berkumpul juga ya Ustaz ya, di situ kita punya kesempatan untuk bersilaturahmi gitu Ustaz ya. Nah mohon nasihatnya nih Ustaz, apakah jika Ana nanti datang ke tempatnya setelah acaranya itu usai, Ana muncul gitu, atau karena terus terang Ana untuk mendakwahkan kepada kerabat yang sekian banyak itu kayaknya di luar batas kesanggupan Ana gitu Ustaz. Itu aja Ustaz, jazakallahu khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jika seseorang dalam hal yang ditanyakan tadi datang ke tempat tersebut untuk menemui kerabatnya, maka ini tidak mengapa. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal sesuai dengan niat. Dan dia tidak diperbolehkan untuk melaksanakan acara yang belum atau ritual yang belum dikerjakan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, bahkan para imam yang 4. Ya, belum dikerjakan. Maka pada saat itu dia datang dalam rangka menemui keluarga-keluarganya. Mau dia datang di awal, mau dia datang di pertengahan, mau dia datang di akhir. Dan lebih baik jika memang tidak menimbulkan kegaduhan, dia datang di akhir. Sehingga acara sudah selesai, tinggal mungkin makan saja. Maka niatkan untuk bertemu dengan para kerabat, dengan para keluarga yang merupakan rahim-rahim yang wajib disambung, pada saat itu diperbolehkan. Wallahu a'lam. Jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan jawabannya cukup memberikan pencerahan kepada ahli Leo. Baik Ustadz, kita lanjutkan. Masih ada pertanyaan yang masih belum terjawab di chat room. Langsung saya bacakan pertanyaan berikutnya. Afwan Ustadz, izin bertanya, apakah dosa yang kita lakukan dapat mengakibatkan istri dan anak yang durhaka? Apakah ini juga berlaku kepada Nabi seperti Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Lut alaihissalam? Silakan Ustadz. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Apakah dosa suami memberikan pengaruh kepada istri ataupun kepada anak-anak? Maka jawabannya adalah asal hukumnya seorang menanggung atas dosanya sendiri. Man ya'mal sayyi'atan fala yujza illa mithlah. Siapa yang beramal keburukan maka tidak diberikan siksa kecuali ataupun balasan kecuali atas yang semisal dengan yang dia lakukan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Dan manusia tidak memiliki kecuali apa yang dia usahakan, dia lakukan. Dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia lakukan.
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, la taziru waziratun wizra ukhra. Yaitu pelaku dosa tidak menanggung dosa orang lain. Yang dia tanggung adalah dosanya sendiri. Nah, apakah kemudian dosa suami akan memberi pengaruh kepada istri? Apa yang dimaksud memberi pengaruh? Kalau yang dimaksud memberi pengaruh adalah bahwa istri juga mendapatkan dosa siksanya, tidak. Tetapi ketahuilah bahwa dosa mendatangkan keburukan atau kesialan. Dan kesialan itu atau keburukan itu terkadang ada pada anak atau pada istri akibat dosa suami. Saya beri contoh, suaminya suka bermaksiat, minum khamar, berjudi, mencuri, bermain wanita, atau yang semisalnya, maka istrinya sulit untuk dinasehati. Ini bukan karena apa-apa, tapi karena syu'mul ma'asiyah, yaitu keburukan dari sebuah maksiat tersebut. Wallahu a'lam. Nah. Syukur Ustadz atas jawabannya. Ini ada yang resen lagi, saya prioritaskan saja kepada atau Akhi Firly di London, silahkan, di Inggris. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan katsiran admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Qadarullah, kami dengan beberapa teman yang sekarang sedang menghadiri kajian Ustadz saat ini, mukim di London dan di beberapa kota yang lain di Inggris ini, Ustadz. Kami tentu mengalami keadaan yang tidak mudah untuk menegakkan syariat Islam di negeri kufar ini, terutama disebabkan karena iklim atau musim yang berbeda ekstrim pada saat musim panas dan musim dingin. Di sini ada 4 musim, tapi yang paling ekstrim di 2 musim itu. Yang ingin kami tanyakan, seberapa boleh kami menjamak sholat, karena Rasulullah itu pernah menjamak sholat bukan karena takut, bukan karena hujan. Nah, seberapa boleh kami menjamak sholat, karena pada saat musim dingin seperti saat ini, di mana sholat zuhur ke sholat asar, ke sholat maghrib, ke sholat isya itu jaraknya hanya 2 jam, bahkan kurang dari 2 jam. Nah, sehingga pada saat kami hendak bepergian, ada untuk satu urusan, itu kami baru keluar sudah waktu sholat lagi, Ustadz. Jadi kami kehilangan kesempatan untuk mengerjakan sholat, bukan hanya sholat sesuai waktunya, tapi mengejar sholat di awal waktu pun kami lebih-lebih tidak bisa lagi. Nah, itu seberapa boleh kami menjamak itu, gitu. Kadang-kadang kami bisa melakukan urusannya itu misalnya di akhir pekan, gitu. Nah, kami merasa tidak nyaman pada saat kita untuk urusannya yang urusan dunia, tapi kami terpaksa menjamak sholat begitu, Ustaz. Misalnya pergi ke pasar atau pergi ke bank, yang kalau di sini bank itu bukanya di hari Sabtu, sementara kalau kami perempuan tidak pergi sendiri kan, Ustaz, jadi didampingi oleh suami dan beliau bisanya di akhir pekan, misalnya begitu. Nah, sebaliknya pada saat musim panas, sholat subuh itu kan jam 3:15, Ustaz, pagi hari. Sementara maghribnya 9:30 malam. Nah, itu subhanallah pada saat menunggu Isya sampai 10:30 itu kami sudah ngantuk sekali. Tentu kalau pada saat Ramadan, kami tetap harus berbuka di jam maghrib. Tapi kalau selepas Ramadan, pada saat masih summer, seberapa boleh kami mendahulukan sholat Isya kami gitu, karena pada saat subuhnya jam 3:30 dan maghribnya 9:30 itu ngantuk sekali. Itu bagaimana caranya Ustaz supaya tidak menjadi dosa begitu? Jazakallah khairan katsiran. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Tentang menjamak sholat, maka ada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi bahwa anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam jama'a baina dhuhri wal asri wa baina al-maghribi wal isya min ghairi khaufin wala safar. Dan di dalam riwayat yang lain min ghairi khaufin wala matar. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjamak salat zuhur dan asar antara maghrib dan isya tanpa ada rasa takut dan tanpa safar. Ini menunjukkan bahwasanya beliau menjamak salat karena ada keperluan lain yang bukan selain
yang tidak selain safar ataupun tidak karena bepergian. Maka dilihat dari kasus yang Ibu sebutkan tadi, tidak mengapa jika memang sangat diperlukan untuk menjamak sholat dalam keadaan yang sangat diperlukan, tidak dalam keadaan normal. Arti normal di sini, asal hukumnya dia sholat tepat pada waktunya, sesuai dengan matahari terbit dan juga matahari tenggelam. Karena waktu-waktu sholat itu berdasarkan matahari terbit, kemudian perjalanan matahari saat tenggelam. Maka pada saat itu, jika memang dalam keadaan sangat sulit, karena dari cerita Ibu tadi, itu hanya dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu. Maka dalam keadaan tertentu yang dianggap sangat sulit, maka diperbolehkan untuk menjamak sholat. Karena menjamak sholat itu terkenal dengan atau identik dengan kesulitan dan hajat yang sangat mendesak. Sedangkan mengqashar sholat sangat identik dengan safar. Maka dalam keadaan-keadaan terpaksa diperbolehkan. Tetapi bukan dalam keadaan normal setiap hari. Wallahu a'lam. Syukran Ustadz atas jawabannya. Semoga para jamaah yang ada di Eropa, di London sana bisa tercerahkan dengan jawaban Ustadz. Ustadz, ini pertanyaan dari Eropa, ada lagi satu Ustadz, ini dari Perancis Ustadz pertanyaannya, dari salah seorang jamaah Ittiba mengaji di Perancis. Mudah-mudahan masih cukup waktu. Langsung saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah lansia, ingin naik haji. Bolehkah wanita naik haji tanpa mahram dengan travel agent yang dipercaya? Silakan Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asal hukum seorang wanita bersafar tanpa mahram adalah diharamkan. Wanita bersafar wajib dengan mahram. Rasulullah SAW bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira illa wa ma'adi mahram. Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan Rasulnya untuk bersafar kecuali bersama mahramnya. Kemudian ada seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, inna imra'ati kharajat haj wa inni uktutubtu fi ghazwati kadza wa kadza. Wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku keluar dalam melaksanakan ibadah haji, artinya ingin keluar dalam berhaji. Sedangkan aku tertulis sebagai seorang yang berjihad di pasukan ini, pasukan ini, pasukan ini. Apa kata Rasulullah SAW? Intaliq fahujja ma'amra'atik. Pergilah dan berhajilah bersama istrimu. Jihad dikalahkan dengan menemani istri agar sang istri mempunyai mahram. Maka ini menunjukkan diperbolehkan, diwajibkan untuk seorang perempuan dengan mahram. Bahkan itu pada waktu haji. Nah, ada madhab diantaranya, madhab itu artinya pendapatnya. Pendapat dari ulama-ulama madhab Syafi'i yang berpendapat bahwasanya jika seorang perempuan itu ingin melaksanakan haji wajib, haji yang pertama, haji rukun Islam, haji yang pertama, maka tidak mengapa asalkan dia dalam keadaan terjaga keamanannya oleh kawan-kawan yang bersama safarnya. Tetapi pendapat ini wallahu alam lemah, ya, karena dalil yang begitu kuat yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa seorang perempuan tidak bersafar kecuali bersama mahramnya. Wallahu a'lam. Nah.
Syukran Ustadz atas jawabannya. Ustadz masih bisa mengajukan pertanyaan. Ini ada di chatroom masih ada pertanyaan Ustadz. Silakan. Iya. Ini langsung saya bacakan saja pertanyaannya dari salah seorang ukti. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, di mana batasan suatu cerita itu dianggap sebagai aib, dalam kurung khususnya aib suami? Karena biasanya ibu-ibu kan suka dan butuh cerita sama teman-teman, tapi khawatir jika yang diceritakan termasuk aib suami. Mohon pencerahannya Ustadz, silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita dan keluarga kita. Menceritakan aib suami ada dalam keadaan boleh dan tidak boleh. Kalau seandainya menceritakan aib suami itu karena disebabkan ingin mencari solusi atas sebuah permasalahan keluarga, maka diperbolehkan. Tetapi jika ini adalah sebuah ghibah, maka diharamkan dan berdosa besar. Kenapa? Karena sudah menghibah, kemudian yang diriba adalah pasangannya. Nah ini seseorang diperbolehkan untuk menceritakan aib suami sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang perempuan bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, inna zauji syahih, wahai Rasulullah sesungguhnya suamiku itu syahih, bakhil, tetapi bakhilnya terhadap istri dan anak. Nah, ini diperbolehkan. Kalau dia ingin meminta fatwa, minta nasihat, tetapi jika ingin menghibah maka haram dan dosa besar. Wallahu a'lam. Syukron wa jazakallahu khair Ustadz. Tampaknya waktu sudah tidak cukup lagi untuk kita teruskan meskipun ada pertanyaan. Dan kepada Ustadz, syukur atas semua ilmunya dan dipersilakan untuk menyampaikan nasihat penutup Ustadz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saya ingin memberikan nasihat tentang luasnya karunia Allah. Jika seseorang meyakini dan meresapi luasnya karunia Allah, niscaya dia tidak akan pernah berputus asa untuk menghadapi kesulitan hidup di dunia. Karena ternyata Allah yang kita ibadahi selama ini wasi'ul fadl, sangat luas karunia-Nya. Maka yang seperti ini membuat kita akhirnya semangat untuk beribadah dan takut untuk bermaksiat, malu untuk bermaksiat kepada Allah. Saking luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan ini membuat kita tidak pernah putus asa. Likai la ta'saw ala ma afatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kalian tidak berputus asa atas apa yang hilang dari kalian. Karena Allah itu maha luas rahmatnya. Dan agar kalian tidak pernah ujub dengan apa yang kalian sudah capai. Karena Allah itu maha luas rahmatnya. Maka sering-seringlah yakini, resapi luasnya rahmat Allah. Niscaya kita akan semangat untuk beribadah. Mengerjakan sholat 5 waktu. Berpuasa pada bulan Ramadan. Menunaikan ibadah haji. Zakat. Kemudian mengerjakan amal-amal saleh. Walau sedikit. Walau seimprit. Kemudian menjadikan kita takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malu bermaksiat karena karunia Allah begitu banyak kepada kita. Begitu luas kepada kita. Semoga renungan malam ini benar-benar membuat pagi hari kita, terutama di Indonesia ya,
belum tahu saya di Eropa ini jam berapa ya, maka membuat kita lebih taat kepada Allah, lebih malu untuk bermaksiat, karena karunia Allah kepada kita sangat luas. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.